1493-142145 dari kelas Manajemen F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai investasi. Pengertian dari investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang. Ini menurut Eduardo Standelilin 2010 bagian 2. Menurut Body DKK 2014 ini, investasi adalah komitmen saat ini atas uang atau sumber daya lain dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Mengapa perlu investasi? Pertama, adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai, seperti membeli rumah dan menyiapkan pendidikan anak. Yang kedua, menyiapkan dana untuk diwariskan. Dan yang ketiga, keadaan perekonomian tidak akan selalu baik. Selanjutnya yaitu instrumen investasi. Adalah sebuah tempat atau media bagi seseorang atau pelaku usaha untuk melindungi aset yang dimiliki. Jenis-jenis instrumen investasi. Yang pertama ada instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang merupakan angin segar untuk investor dalam menghimpun dana agar bisa meraih keuntungan. Jenisnya yaitu pertama sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Jangka waktunya 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. Kedua, negotiable Certificate of Deposit atau NCD, ini jangka waktu 1 sampai 12 bulan. Yang ketiga, Medium Term Note atau MTN, ini jangka waktunya 1 sampai 5 tahun. Yang kedua, surat berharga pasar modal dengan pendapatan tetap atau obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Karakteristiknya yang pertama, jangka waktu jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Kedua, membayar bunga tetap atau coupon rate-nya itu secara berkala 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali selama masa berlaku. Yang ketiga, pada saat jatuh tempo, investor menerima nilai pari atau nilai nominal dari obligasi beserta bunga kupon terakhirnya. Ketiga, efek yang bersifat ekuitas atau saham. Saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal. Keuntungan investasi pada saham, pertama kenaikan harga saham atau capital gain karena kondisi ekonomi global dan domestik yang membaik serta meningkatnya kinerja perusahaan. Yang kedua, adanya dividennya. Nah, jenis saham ini ada dua, yaitu satu saham biasa atau common stock dan yang kedua saham preferred atau preferred stock. Yang keempat, reksadana. Reksadana adalah investasi yang relatif tak membutuhkan dana besar, sehingga cocok untuk investor pemula dengan modal minim. Jenis reksadana yang pertama, reksadana pasar uang atau DPU, 100% investasi pada efek pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap atau DPT, ini 80% investasi pada efek bersifat hutang jangka panjang. Yang ketiga, reksadana saham atau DS, 80% investasi pada efek bersifat ekuitas. Yang kelima, reksadana campuran atau RDC dan kombinasi investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Kondisi investasi di Indonesia saat ini. Investasi disebut tetap mengalir ke Indonesia di sepanjang paruh pertama 2021. Realisasi investasi itu menunjukkan kepercayaan dunia usaha terhadap iklim investasi, serta potensi investasi dalam negeri masih bertumbuh meski pandemi belum berakhir. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi langsung atau direct investment selama Januari sampai Juni 2021 mencapai 442,8 triliun atau 49% dari target sebesar 900 triliun. Nilai tersebut naik 10% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya. Implementasi reformasi struktural terutama untuk kemudahan berusaha pada Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya ini akan terus dipercepat agar manfaatnya segera dapat dirasakan oleh investor, sehingga investasi terus dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai investasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.